Sapi raksasa hitam itu menatap Ye Chen, memancarkan aura yang kuat. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat mereka ketakutan. Meskipun banteng raksasa hitam itu mengerikan, Ye Chen sangat bersemangat. Lawan seperti itu memberinya tekanan, tetapi ia merasa lawan seperti itu dapat dikalahkan, yang membuatnya ingin mengalahkannya. Napas Ye Chen terengah-engah, bersiap untuk perang besar. Banteng raksasa hitam itu meraung lagi, dan raungannya mengguncang langit. Ye Chen merasakan gelombang suara yang besar datang, dan ia segera mengucapkan kata, Lin Zizhenyan, untuk melindungi jiwanya. Serangan sonik seperti itu umumnya merupakan serangan jiwa, yang menyebabkan jiwa runtuh dalam sekejap. Ye Chen memiliki Lin Zizhenyan untuk melindungi tubuhnya. Setiap serangan jiwa tidak berpengaruh padanya. Setelah menangkis serangan gelombang suara banteng hitam itu, Ye Chen langsung menghunus pedang kekacauan dan menebas banteng hitam itu. Pedang ini tidak mewah, bergantung pada kekuatan. Pedang ini juga mengguncang bumi dan menakutkan. Seolah-olah membelah langit, sapi raksasa hitam itu meraung, membuka mulutnya, dan menyemburkan api hitam yang membunuh Ye Chen. Api hitam itu bagaikan naga api, sangat mengerikan, dan menghantam roh pedang Ye Chen. Ledakan, terdengar suara keras, dan roh pedang itu menghantam api hitam. Kekuatan dahsyat itu menyebar dan melesat dengan liar. Ye Chen bergegas menghampiri sapi hitam itu dan berteriak, kekacauan dunia dewa. Dunia dewa yang kacau saat ini meningkatkan kekuatan Ye Chen sendiri, dan daya remasnya semakin mengerikan. Daya remas yang dahsyat itu menyelimuti sapi hitam itu. Suara, sapi hitam itu bagaikan guntur dan mengguncang kehampaan. Dunia dewa Ye Chen yang kacau hancur dalam sekejap, tak mampu menahan kekuatan sapi hitam itu. Ye Chen terkejut, raungan sapi hitam itu memang mengerikan, tetapi sepertinya auman itu tidak biasa. Aumannya sangat mirip dengan dalam mantra 6 karakter Buddhisme. Aumannya sangat dahsyat. Ye Chen kembali memobilisasi kekuatan kekacauan, lalu memadatkannya pada pedang kekacauan, mengayunkan pedang, dan menampilkan lautan pedang kekacauan. Pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk menghancurkan kehampaan ini. Di hadapan begitu banyak energi pedang, tubuh He Niu diam, dan sekujur tubuhnya bersinar terang. Energi pedang itu membunuh He Niu, dan cahayanya bersinar, tetapi ia sama sekali tidak dapat melukai banteng hitam. Ye Chen terkejut karena pertahanan banteng hitam begitu mengerikan sehingga lautan pedang kekacauan dapat memblokirnya dengan mudah. Meskipun Ye Chen terkejut, ia semakin bersemangat. Faktanya, napas banteng hitam itu tidak jauh berbeda darinya. Namun, sungguh mengerikan bahwa banteng hitam dapat mencapai kekuatan tempur seperti itu. Ye Chen menyingkirkan pedang kekacauannya, lalu langsung meninju banteng hitam itu. Banteng hitam itu, dan kepala sapi itu meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Kedua tanduk sapi itu mengeluarkan dua bayangan virtual, yang bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Bang! Dengan suara keras, tubuh Ye Chen langsung terdorong mundur. Tinjunya terasa sedikit sakit. Tanduk sapi hitam itu begitu keras. Sungguh mengerikan. Ye Chen mengeluarkan kata, "Do," dan semangat juang serta kekuatannya meningkat. Seluruh tubuhnya meledak dengan liar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi Taoisme. Dia benar-benar memadatkan kekuatannya dan membunuh banteng hitam itu lagi. He Niu masih menggunakan tanduknya untuk menahannya secara langsung. Cahaya di tanduk itu melonjak. Sungguh mengerikan. Setelah Ye Chen bertabrakan dengan He Niu, kekuatan Ye Chen meledak dengan liar. Kali ini, dia tidak mundur, dan berada dalam kebuntuan dengan banteng hitam. Kekuatan Ye Chen terus-menerus memancar, kekuatan benda-benda langit yang kacau juga meledak, dan metode Tao meletus, yang penuh dengan ki dan pelangi, yang sangat mengerikan. Kepala He Niu rendah, dan tanduknya menempel pada tinju Ye Chen. Ia tidak mau menyerah sama sekali. Ia terus maju. Bahkan metode Ye Chen yang menghancurkan segala macam metode dengan paksa tidak dapat menahan kekuatan banteng hitam klan seperti itu. Kekuatannya sangat kuat, tetapi ia dapat memberiku cara untuk menghancurkan segala macam dharma. Hati Ye Chen terkejut dan bersemangat, tidak menyisakan kekuatan tersisa untuk meledakkan kekuatannya. Bang! Suara keras datang, tubuh Ye Chen mundur, dan banteng hitam itu berlari ke arah Ye Chen. Ye Chen minum banyak dan seluruh tubuhnya melonjak. Ia bertabrakan dengan banteng hitam itu secara langsung. Boom, boom, tidak ada cara lain yang berlebihan, yaitu, tabrakan antar kekuatan, aliran kekuatan terus-menerus membombardir, juga dengan cara ini untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ye Chen dan banteng hitam juga tidak tahu berapa kali mereka bertabrakan. Sebidang tanah ini telah banyak retak, tetapi masih belum bisa mengalahkan banteng hitam. Banteng hitam meraung, dan tampak sangat marah karena tidak berhasil menangkap Ye Chen. Kecepatan serangannya ke arah Ye Chen semakin cepat, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tubuh Ye Chen terus mundur, mencoba menahan serangan banteng hitam. Satu orang dan satu sapi mengalami tabrakan yang begitu dahsyat. Pertarungan seharian sudah cukup, dan tidak ada yang menang atau kalah. Namun, melalui pertempuran seperti itu, Ye Chen telah memperoleh sedikit pengalaman. Kekuatan adalah dasar dari semua pertempuran. Jika banteng hitam tidak menggunakan cara lain, ia hanya dapat mengalahkan orang dengan mengandalkan kekuatan. Ini untuk menghancurkan segala macam metode dengan paksa.
Apapun cara yang kau gunakan, selama aku memiliki kekuatan yang cukup, aku bisa menghancurkan mereka. Setelah seharian bertempur, Ye Chen mundur dan meninggalkan medan perang. Kekuatannya telah habis. Jika ia ingin terus bertarung dengan banteng hitam, ia pasti akan menderita kerugian besar. Setelah Ye Chen mundur jauh, banteng hitam itu tidak lagi mengejarnya. Ye Chen duduk di atas batu besar dan mulai memahami. Dari pertempuran hari ini, ia masih memiliki banyak wawasan. Jika ia dapat mencernanya sepenuhnya, ia pasti perlu meningkatkannya. Setelah seharian memahami, mata Ye Chen menjadi cerah, dan perasaannya berubah. Ye Chen penuh energi dan pergi mencari banteng hitam lagi. Banteng hitam itu masih berkeliaran di gurun, dan Ye Chen langsung menyerbu untuk membunuh mereka. Banteng hitam itu mengeluarkan mu, dan tanduk banteng itu memancarkan cahaya, lalu berubah menjadi bayangan virtual yang melesat ke arah Ye Chen. Bang! Terdengar suara keras, sebuah kekuatan dahsyat bertabrakan, dan riak-riak teror merobek langit. Tubuh Ye Chen tak bergerak, cincin berburu pakaiannya, tanah bergetar hebat, retakan besar muncul. Kekuatan Ye Chen tak tertandingi, sama seperti banteng hitam ini. Setelah itu, darah Ye Chen membumbung tinggi ke langit, dan kekuatan dahsyat itu meledak, lalu menyatu menjadi gelombang besar dan menyapu. Ledakan, kekuatan benda langit yang kacau itu meledak, mengguncang bumi, menghancurkan banteng hitam. Banteng hitam itu mendengus, dan udara putih keluar dari lubang hidungnya. Bayangan banteng hitam itu melesat keluar, seperti tank, mencoba menghancurkan segalanya. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan lagi, Ye Chen dan banteng hitam itu mundur. Ye Chen terkejut, kekuatan banteng hitam itu benar-benar mengerikan. Dia bahkan menyimpan kekuatannya sebelumnya. Ye Chen menghentakkan kakinya, dan kekuatan di tubuhnya langsung melonjak dan mengembun di tinjunya, lalu membunuhnya dengan tinjunya. Banteng hitam itu mengamuk, dan bumi berguncang. Kemudian bayangan banteng hitam itu melesat keluar dan bertabrakan dengan Ye Chen. Kemudian, ia menyerbu dengan tubuh asli He Niu dan bertabrakan dengan Ye Chen lagi. Boom! Dua kekuatan beruntun bertabrakan, wajah Ye Chen berubah, dan tubuhnya langsung terlempar keluar. Dari mana asal-usul banteng hitam itu? Semengerikan itu, Ye Chen berdiri tegap di belakang tubuh itu, diam-diam terkejut. Banteng hitam itu meraung dan menyerbu. Wajah Ye Chen sedikit muram. Kemudian ia menyerangnya dengan taringnya dan bertarung dengan banteng hitam itu. Banteng hitam itu benar-benar mengerikan, baik dari segi kekuatan maupun pertahanan, di level yang sama-sama sekali tidak ada lawannya. Ini pastilah orang kuat yang sangat mengerikan di masa kelaparan. Sekalipun ia tidak menjadi dewa tertinggi, ia pastilah jenis teror yang ada di 9 lapisan dewa gelar kuno. Setelah bertarung dengan banteng hitam selama ratusan ronde, Ye Chen benar-benar kalah telak. Ia diledakkan berkali-kali, dan tubuhnya juga terluka. Untungnya, seseorang menulis kebenaran dan dapat menyembuhkannya dengan cepat. Meskipun kalah, Ye Chen juga memiliki banyak wawasan. Ia mundur dari pertempuran dan menemukan tempat untuk berlatih. 7 hari kemudian, Ye Chen pergi lagi, lalu melanjutkan untuk menemukan banteng hitam dan bertarung melawannya. Dalam pertempuran, Ye Chen menemukan bahwa banteng hitam tampaknya telah menjadi lebih kuat. Ye Chen memiliki beberapa keraguan. Bagaimana kondisi banteng hitam dapat terus membaik? Karena aku naik, begitu pula banteng hitam. Ye Chen tiba-tiba memikirkan hal ini dan mulai menebak. Setelah Ye Chen menebak ini, ia bersemangat. Jika ia dapat mengalahkan banteng hitam, itu menunjukkan bahwa efektivitas tempurnya telah ditingkatkan ke kondisi yang sangat mengerikan. Ye Chen sekarang berada di bar bersama banteng hitam. Jika dia tidak memenangkan banteng hitam, dia tidak akan pernah pergi dari sini. Boom! He Niu dan Ye Chen meraung dan saling bertabrakan. Kekuatan mereka meledak total. Tubuh Ye Chen dan He Niu terbanting ke belakang. Setelah Ye Chen menstabilkan tubuhnya, ia melesat keluar seperti peluru. Dokter banteng hitam raksasa itu seperti roll, menyapu Ye Chen secara langsung. Satu orang dan satu banteng bertarung dengan kekuatan penuh. Ye Chen bertarung melawan banteng hitam 9 kali. Entah sudah berapa ronde mereka bertarung, mereka tidak menang atau kalah. Namun, kekuatan Ye Chen jelas meningkat, tetapi tampaknya mustahil untuk mengalahkan banteng hitam. Ye Chen berdiri di depan He Niu dan berkata, "He Niu, mengapa kekuatanmu begitu mengerikan?" Tanda tanya, banteng hitam itu, mu. Ye Chen berpikir dalam hati. Tubuh setiap orang memiliki potensi tak terbatas. Jika dapat dirangsang hingga batasnya, ia pasti mampu mencapai tingkat konfrontasi fisik. Ye Chen mulai berpikir jernih. Alasan mengapa aku tak bisa dibandingkan dengan banteng hitam adalah karena kekuatanku sendiri tidak cukup kuat. Baik itu Daofa maupun Ki Chaos, itu adalah kekuatan eksternal. Setelah dikonsumsi, ia tak lagi bisa berperan. Akhirnya, aku harus mengandalkan kekuatan fisikku sendiri. Setelah Ye Chen merasakan hal ini, ia menemukan arah kultivasinya selanjutnya. Mengapa benda langit Chaos menjadi konstitusi terkuat? Pada akhirnya, setiap konstitusi bertujuan untuk merangsang kekuatan tubuh. Hanya ketika kekuatan konstitusi dirangsang hingga batasnya, barulah ia dapat menjadi konstitusi semacam itu sepenuhnya. Kalau tidak, konstitusi macam apa itu, hanya sebuah pernyataan.
Aku harus menemukan benda langit chaos dari dinasti sebelumnya dan melihat bagaimana mereka mengolah fisik mereka. Sejauh ini, aku belum benar-benar memanfaatkan kekuatan benda langit chaos sepenuhnya, gumam Ye Chen dalam hati. Kemudian, ia berhenti berurusan dengan banteng hitam itu, berencana meninggalkan daratan luas untuk menemukan jejak benda langit yang kacau. Ye Chen tiba di sebuah pintu. Setelah memasuki pintu itu, ia tiba di sebuah dunia kuno. Dunia ini berbeda dari dunia sebelumnya. Ada rumah dan bangunan, dan seharusnya ada ras manusia. Bangunan-bangunan yang Ye Chen lihat semuanya adalah rumah-rumah batu tua, yang semuanya dibangun di atas 2 lantai batu. Meskipun rumah batu, bangunan itu sungguh indah. Sungguh menakjubkan. Setelah kemunculan umat manusia, benda langit yang kacau muncul. Aku tidak tahu apakah ada benda langit yang kacau di era ini. Ye Chen berjalan sambil berpikir. Setelah beberapa saat, Ye Chen tiba di sebuah desa kecil. Tubuh manusia di desa kecil ini sangat kuat. Seseorang dapat bertarung dengan binatang buas yang besar, dan akan lebih dari 10 kali lipat kekuatan binatang buasnya sendiri. Mereka tidak menggunakan kekuatan kacau apapun, juga tidak menggunakan metode Tao. Mereka mengandalkan kekuatan fisik yang sangat murni. Ye Chen sangat terkejut bahwa ia dapat mengembangkan kekuatan tubuhnya sejauh ini. Bagaimana para leluhur kuno ini mempraktikannya? Ye Chen menyaksikan para leluhur kuno menyeret binatang-binatang besar itu kembali ke desa, lalu sekelompok orang mulai membedah dan menangani hewan-hewan liar tersebut. Di desa, terdapat beberapa anak berusia 34 hingga 10 tahun yang dicelupkan ke dalam tangki darah, dan beberapa anak lainnya sedang duduk melakukan berbagai latihan di bawah pengawasan seorang pria kuat. Seorang anak berusia 3 atau 4 tahun dapat mengangkat batu seberat 100 pon, sementara anak berusia 7 atau 8 tahun dapat mengangkat batu besar seberat ribuan jin. Ini sungguh mengerikan. Ketika Ye Chen berlatih di dunia manusia, ia tidak mampu mengangkat batu seberat 100 pon pada usia 3 atau 4 tahun, juga tidak mampu mengangkat batu raksasa 1000 emas pada usia 7 atau 8 tahun. Bahkan anak-anak yang sudah memurnikan gas pun tidak mampu melakukannya. Ia sepenuhnya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dari anak-anak ini, Ye Chen dapat memahami mengapa orang-orang kuat itu mampu membunuh binatang buas. Kekuatan tubuh fisik ini jelas lebih kuat daripada kulit binatang buas itu. Metode kultivasi leluhur kuno lebih unggul. Sekarang kebanyakan dari mereka mengandalkan kekuatan eksternal. Oleh karena itu, setelah kekuatan eksternal hilang, tidak ada cara untuk melawan. Ye Chen diam-diam berkata, kultivasi, atau kembali ke kodrat asli, dimulai dari diri sendiri, dari dalam keluar. Hanya ketika tubuh fisik dikultivasikan hingga batas tertentu, kita dapat berhubungan dengan kekuatan eksternal. Inilah pentingnya fondasi. Meskipun Ye Chen sekarang memahami hal ini, ia juga menyesal tidak memperkuat latihan fisiknya. Namun, Ye Chen juga beruntung. Saat masih berlatih, ia bertemu dengan seorang pria tua dan mengajarinya teknik binaraga, yang membuat fondasinya sedikit lebih baik daripada yang lain. Kalau tidak, ia mungkin tidak akan mencapai banyak kemajuan. Fondasi fisik sangat penting. Ye Chen menghela napas, belum terlambat untuk memperbaiki kekurangannya sekarang. Saat Ye Chen sedang berpikir, sesosok muncul di hadapannya. Sosok itu adalah pria yang sangat kuat dengan mantel kulit binatang, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Setiap ototnya penuh kekuatan dan terasa seperti menyimpan banyak energi. Ye Chen menatap pria besar itu, dan pria besar itu juga menatapnya. Pria besar itu menganggap Ye Chen sebagai musuh, tatapannya sangat tajam. Aku ingin bertarung denganmu. Ye Chen menatap pria besar itu. Karena tatapan pria besar itu penuh dengan permusuhan, ia hanya ingin bertarung dengannya untuk melihat seberapa kuatnya pria itu. Cahaya ganas di mata pria besar itu berkelebat, dan tubuhnya langsung menyerbu Ye Chen. Ia langsung meninju dan membunuhnya. Kekosongan bergetar dan kekuatannya terasa kuat dan langsung. Bagus, datang. Semangat juang Ye Chen mendidih. Ia juga bertarung dengan kekuatan tubuhnya. Ia tidak menggunakan kekuatan kekacauan apapun. Boom, dua orang saling bertabrakan, dua kekuatan dahsyat meledak. Tubuh Ye Chen tiba-tiba terdorong ke belakang, jelas merasakan kekuatan mengerikan lawannya. Kekuatan ini terlalu kuat, kekuatan fisik Ye Chen juga mengerikan, tetapi di hadapan pria besar ini, ia merasa sangat lemah, benar-benar tak tertandingi. Namun, Ye Chen tidak mengerahkan seluruh kekuatannya barusan. Setelah merasakan kekuatan pria besar itu, ia mengerahkan kekuatan tubuhnya dan kemudian bergegas menuju pria besar itu lagi. Begitu pria besar itu melangkah keluar, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dengan satu pukulan, kekuatan yang terkandung di otot-ototnya meledak dan bertabrakan dengan Ye Chen. Boom, pakaian dan jubah Ye Chen berkibar, dan tubuhnya terlempar keluar lagi. Lengannya mati rasa. Ini pertama kalinya Ye Chen bertabrakan dengan orang lain. Ia merasakan hal seperti itu. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana ia melakukannya. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, "Beranikah kau menanyakan namamu?" Ye Chen berpikir bahwa orang seperti itu jelas bukan sosok kecil, dan pasti memiliki reputasi besar dalam sejarah. Pria besar itu tidak berbicara. Mereka hanyalah bayangan. Mereka tidak bisa bicara. Mereka hanya bisa bertarung. Ye Chen melihat pria besar itu tidak bisa berbicara. Tatapannya masih begitu tajam, seolah-olah menjaga desa kecil itu.
Karena kita hanya bisa bertarung, ayo bertarung. Tubuh Ye Chen bergetar, tubuh surgawi yang kacau itu terbentang, dan bergegas menuju pria besar itu, meninju dan membunuh. Kali ini, Ye Chen akan mampu bersaing dengan dinasti Han setelah ledakan dahsyat Chaos Celestial Body. Meskipun tubuhnya dihantam Chaos Celestial Body beberapa kali, ia tetap tidak melawan. Puff, Ye Chen menyemburkan seteguk darah, dan merasakan semua organ dalamnya terluka oleh guncangan, dan rasa sakit yang tajam datang dari seluruh tubuhnya. Nyaman, Ye Chen meninggalkan darah di sudut mulutnya dan meraung. Ia sudah lama tidak bertarung seperti ini, dan ia tidak merasa terluka. Hanya pertarungan dan latihan kembali ke alam yang dapat membuat kultivasinya terus meningkat. Ye Chen menatap pria besar itu tidak memiliki kata-kata yang berlebihan, bertemu untuk menyerang, hanya kekuatan dahsyat yang benar-benar dapat menghancurkan dunia. Kekuatan tubuh Ye Chen terus-menerus meledak, mendorong kekuatan Chaos Celestial Body hingga batasnya, dan bertarung dengan Han dengan sengit bersama. Tubuh Ye Chen terus-menerus mundur, masih tidak dapat menahan serangan Han. Tubuh Ye Chen terlempar seperti layang-layang yang putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tulang-tulangnya tak yakin seberapa parah patahnya. Sudah lama aku tak terluka seperti ini. Ye Chen menatap langit dengan samar, senyum masam tersungging di sudut mulutnya. Ia tak menggunakan kata Zenyan untuk memperbaiki tubuhnya, melainkan berniat membiarkan tubuhnya memperbaiki dirinya sendiri. Hanya dengan cara inilah tubuhnya dapat menjadi semakin kuat, dan kecepatan perbaikannya pun akan meningkat pesat. Pria besar itu tak lagi menyerang. Ia menatap Ye Chen dari kejauhan. Sepertinya Ye Chen tak lagi mengancam. Ia tak peduli. Ye Chen telah terbaring di tanah selama lebih dari 10 hari. Selama lebih dari 10 hari, Ye Chen merasakan penyembuhan setiap tulang dan daging yang patah. Proses merasakan seperti ini juga merupakan semacam latihan. Memahami tubuh sendiri adalah langkah terpenting dalam mengolah tubuh. Setelah cedera Ye Chen pulih, ia mulai mengamati situasi desa kecil di kejauhan. Ia mengamati bagaimana orang-orang di desa itu berlatih. Ada banyak tempat yang bisa dijadikan referensi. Beberapa hari kemudian, Ye Chen meninggalkan desa kecil ini dan melihat desa lain. Situasi di desa kecil ini hampir sama dengan desa sebelumnya. Mereka semua adalah pria kuat dan anak-anak yang garang. Kultivasi leluhur kuno juga persis sama, yaitu masa untuk mempromosikan kekuatan mereka sendiri. Ye Chen terus mengamati beberapa desa, dan metode kultivasi orang-orang di sana serupa. Akhirnya, Ye Chen melihat sebuah kota besar, yang tingginya lebih dari 3 meter. Semuanya ditumpuk dengan batu-batu besar seberat 1000 pon. Dindingnya datar dan jelas, memberi orang rasa tertekan yang mengerikan. Ye Chen baru saja hendak memasuki kota ketika ia melihat dua sosok keluar dari kota. Begitu mereka bergegas keluar, mereka bertabrakan dengan hebat. Mereka adalah dua pemuda, satu mengenakan rompi kulit binatang sederhana, yang lainnya mengenakan jubah yang lebih mewah di era ini. Keduanya beradu kekuatan fisik murni. Tidak ada kekuatan yang mewah, ini pertarungan jarak dekat, semuanya kekuatan fisik. Ye Chen sangat terkejut melihat pertarungan antara kedua pria itu. Kekuatan pertarungan jarak dekat seperti itu sungguh mengerikan. Saya khawatir di dunia yang kacau saat ini, jika kita ingin menemukan seseorang untuk melawan mereka, kita tidak akan mampu melawannya. Pertarungan antara kedua pemuda ini telah membangkitkan terlalu banyak orang. Banyak orang menonton pertarungan tersebut, dan banyak orang membicarakannya. Ye Chen sama sekali tidak dapat mendengar suara mereka. Sepertinya kedua orang ini bukan orang biasa. Mereka pastilah jenius di era ini. Ye Chen menebak, kedua pria ini masih sangat muda, tetapi kemampuan bertarung mereka sangat buruk, bahkan di era di mana semua orang begitu mengerikan, mereka sangat menonjol. Kedua pemuda itu telah bertarung selama setengah jam, keduanya terluka, tetapi tidak ada yang menang. Setelah menyaksikan pertempuran seperti itu, Ye Chen membangkitkan kerinduan dan pengejaran kekuatan fisiknya yang tak terbatas. Ye Chen tidak memasuki kota, tetapi berniat mencari tempat untuk melatih tubuhnya. Ia berencana untuk melatih kekuatan fisiknya berdasarkan beberapa metode latihan yang ia lihat di sana. Di pegunungan, ada air terjun yang jatuh dan menghantam tanah. Dalam waktu yang lama, tanah telah hancur menjadi lubang besar. Ye Chen berdiri di bawah air terjun dengan tubuh bagian atasnya telanjang, tanpa menggunakan udara kekacauan. Ia membiarkan air terjun yang jatuh dari ribuan kaki menimpa tubuhnya. Kekuatan yang jatuh ini begitu dahsyat sehingga batu-batu di tanah dapat menembus lubang besar, belum lagi tubuhnya. Tubuh Ye Chen berada di bawah kekuatan seperti itu di bawah air terjun. Tubuhnya membungkuk dan tidak dapat berdiri. Setidaknya beberapa jam sehari untuk menahan hantaman air terjun, setiap kali merasakan seluruh tulang tubuhnya akan terbuang sia-sia. Setelah hantaman air terjun, Ye Chen tidak beristirahat dan terus berlatih. Dia mengangkat puncak gunung dengan kekuatan fisik murni dan berlari di pegunungan. Jika menggunakan kekuatan kekacauan, dia dapat dengan mudah mengangkat gunung seperti itu, dan tidak akan merasa lelah saat berlari jauh. Namun, dengan kekuatan fisik murni, mengangkat puncak gunung seperti itu adalah batas kemampuan Ye Chen. Sangat sulit untuk mengangkat gunung seperti itu dan berlari di pegunungan. Setiap langkah yang diambilnya, rasanya seperti terpaku di kaki. Ye Chen memegang gunung dengan cara ini setiap hari dan terus berjalan selama beberapa waktu hingga dia benar-benar tidak bisa bergerak.
Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan tanah pun basah kuyup. Setelah berlari mendaki gunung, dia harus memikul puncak di punggungnya untuk menopang dirinya sendiri. Dia harus mencapai batasnya setiap saat. Hanya ada 2 jam istirahat untuk 4 jam dalam sehari. Istirahat adalah untuk mengembalikan tubuh ke keadaan normal. Ye Chen berlatih seperti ini setiap hari. Setelah setengah tahun, dampak air terjun relatif kecil baginya, dan dia melakukan dorongan di bawah air terjun. Ada 2 gunung di punggungnya. Yang satu lebih besar dari yang lain, dan beratnya semakin bertambah. Dalam sekejap, sudah 10 tahun berlalu. Ye Chen menghabiskan 10 tahun berlatih di pegunungan ini. Semua puncak di seluruh pegunungan ini diembannya. Setelah 10 tahun berlatih, Ye Chen jelas merasa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ia telah berendam dalam darah Taigu Fengshen begitu lama, tetapi ia masih memiliki fondasi yang sangat dalam dan tubuhnya sangat murni. Oleh karena itu, setelah 10 tahun, Ye Chen telah mencapai kultivasi internal dan eksternal. Kini tubuhnya bukan hanya daging dan darah, melainkan juga sangat kuat, dan kekuatan eksternalnya juga sangat mengerikan. Setelah 10 tahun berlatih, kekuatan fisik dan pertahanannya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melalui latihan ini, saya terus-menerus menggali potensi saya, dan keunggulan fisik dari benda langit yang kacau telah tercermin. Ye Chen berkata dalam hati, alasan mengapa benda langit yang kacau disebut fisik terkuat adalah karena penyimpanan gas kekacauannya berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang biasa, dan kecepatan penyerapannya sangat cepat. Dalam pertempuran, tidak perlu khawatir tentang kekurangan ki kekacauan. Alasan kedua adalah kata, benda langit, bukan sekadar gelar, tetapi memiliki makna tersendiri. Benda langit adalah tubuh terkuat. Jika benar-benar kacau, tubuhnya harus dikultivasikan hingga batasnya, melampaui tubuh daging dan darah. Hanya mengandalkan tubuh dapat menaklukkan segalanya. Menurut legenda, benda langit yang kacau dapat menghasilkan kekuatan kekacauan sendiri setelah selesai, dan tidak perlu menyerap kekuatan kekacauan dari luar. Dengan cara ini, ia menjadi lebih mengerikan, sehingga benda langit yang kacau dapat menjadi tak terkalahkan di dunia. Ye Chen masih jauh dari tubuh surgawi yang kacau balau. Tubuh fisiknya belum mencapai kesempurnaan agung, dan baru saja meningkat. Ketika tubuh fisiknya benar-benar tidak buruk, ia akan dianggap sebagai tubuh surgawi. Sekarang pergilah dan uji seberapa jauh peningkatan tubuhmu. Ye Chen meninggalkan pegunungan dan datang ke kota, mencari pemuda berpakaian mewah yang pernah bertarung sebelumnya. Ketika melihat Ye Chen, ia sepertinya tahu bahwa Ye Chen adalah lawan yang langka. Mereka bertarung di luar kota. Ye Chen mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk beradu dengan sengit dengan pemuda itu. Tidak ada cara yang rumit. Ini adalah pertarungan murni, pertarungan paling primitif. Kekuatan fisik pemuda itu sungguh mengerikan. Setelah beberapa kali beradu dengan pemuda itu, Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan fisik pemuda itu melampaui ekspektasinya dan di atas tubuhnya. Jika 10 tahun yang lalu, Ye Chen pasti sudah kalah, tetapi sekarang Ye Chen masih mampu melawan pemuda itu selama ratusan ronde, dan tubuh mereka telah terluka parah. Sepertinya kita perlu berlatih lagi, tetapi kekuatan fisiknya saja tidak cukup. Ye Chen bergumam dalam hati. Setelah mundur dari pertempuran, ia terus memasuki pegunungan untuk berlatih. Berat puncak-puncak gunung di pegunungan belum mencapai batasnya. Ye Chen memikul 2 puncak sekaligus, terus-menerus menambah berat badannya. Saat paling lelah, ia bisa berdiri di bawah air terjun untuk berlatih dan membiarkan tubuh menembus batasnya berulang kali. Ye Chen menghabiskan waktu sebulan untuk berlatih setiap kali. Ia mengambil cuti sehari untuk memperbaiki tubuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika tubuhnya beradaptasi dengan intensitas ini, ia dapat mempertahankan kondisi terbaiknya dalam pertempuran untuk waktu yang lama. Tidak, latihan seperti ini masih belum memenuhi persyaratan, dan tidak bisa membuatku mencapai batas dalam waktu singkat. Aku harus mencari ruang dengan gravitasi yang besar untuk berlatih, agar aku dapat dengan cepat memanfaatkan potensiku. Ye Chen berpikir, lalu matanya berbinar dan berkata, jika kau bisa berlatih di bawah tekanan Dewa Binatang Surgawi atau Kaisar Sitian, kau pasti bisa menembus batas dengan sangat cepat. Untuk saat ini, berlatih seperti ini memang butuh waktu lama, tetapi efeknya masih ada. Ye Chen terus berlatih, dan butuh 20 tahun lagi. Kali ini, otot-otot tubuhnya tampaknya tidak banyak berubah, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan, yang 10 kali lebih kuat daripada 30 tahun yang lalu. Kali ini Ye Chen mencari pemuda itu lagi. Setelah 200 ronde pertarungan, Ye Chen nyaris tak terkalahkan dan menekan pemuda itu. Namun, ia masih terluka. Aku tidak bisa terus-menerus menghabiskan waktu di sini. Sekarang aku telah menemukan arah kultivasi. Ini hanya masalah waktu. Setelah Ye Chen pergi, ia berencana untuk mencari benda langit kacau dari segala zaman. Hanya setelah ia menemukan benda langit kacau dari segala zaman, ia dapat mengetahui bagaimana benda langit kacau dari segala zaman dibudidayakan dan seberapa kuat mereka di alam yang sama. Ye Chen telah mencari selama setahun di dunia ini, belum lagi ia telah menjelajahi seluruh dunia. Ia telah menemukan setidaknya separuh dunia, tetapi ia masih belum menemukan jejak benda langit kacau. Dunia benda langit kacau telah menggunakan kekuatan kekacauan. Sekarang itu adalah kekuatan murni dan seharusnya tidak muncul di generasi ini.
Ye Chen berpikir, dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari sini dan menuju era lain. Ia memasuki pintu lain, dan dunia di depannya jauh lebih makmur daripada sebelumnya. Setelah bertahun-tahun berubah, kita dapat melihat situasi dunia dari arsitektur dan pakaiannya. Ye Chen melihat bahwa pertempuran di dunia ini memiliki kekuatan kekacauan. Pertempuran ini lebih sengit dari sebelumnya, dan bukan lagi pertempuran fisik murni. Namun, pertempuran ini masih belum lepas dari kekuatan fisik, dan kekuatan fisik masih menempati posisi yang penting. Setelah Ye Chen muncul, ia segera diikuti oleh orang-orang. Ia adalah seorang pria parubaya dengan perawakan tinggi dan mata tajam. Temperamennya jauh dari orang biasa. Jika kau datang, kau akan bertarung. Ini adalah tanah Vientiane. Tidak ada omong kosong. Akan baik jika ada perang lawan. Ye Chen dan pria parubaya itu langsung bertarung bersama. Kekuatan fisik pria parubaya itu sangat mengerikan, begitu pula kekuatan chaos, dan pada level yang sama, ia merupakan eksistensi yang sangat mengerikan. Hati Ye Chen terguncang. Dengan kekuatan fisiknya, kekuatan chaos tidak sebanding dengan pria parubaya itu. Kekuatan chaos begitu dahsyat sehingga kita tidak bisa melihatnya menyerap kekuatan chaos. Mengapa kekuatan chaos tidak melemah setelah bertarung begitu lama? Ye Chen sangat bingung. Ketika pertempuran mencapai titik kritis, kekuatan fisik Ye Chen tidak sekuat sebelumnya, dan ia pun tertekan. Ia ingin mengandalkan kekuatan chaos untuk membalikkan keadaan. Namun, kekuatan chaos lawan juga sangat kuat dan masih belum lemah. Apakah ini chaos celestial? Ye Chen menduga bahwa hanya chaos celestial di dunia ini yang dapat mencapai kekuatan chaos yang tak terbatas, sementara fisik lainnya tidak. Ye Chen terus-menerus ditekan oleh pria parubaya itu, dan tubuhnya terlempar keluar. Dia tidak tahu seberapa parah dia telah diserang oleh pria parubaya itu. Meskipun fisiknya kuat, kekuatan pria parubaya itu bahkan lebih mengerikan, dan tulang Ye Chen tidak diketahui patah. Terlalu kuat. Jika ini benar-benar Chaos Celestial Body, meskipun belum sempurna, ia dapat dengan mudah disapu pada level yang sama atau lebih dari 2 level. Hati Ye Chen sangat ketakutan. Dia sekarang ingin tahu bagaimana pria parubaya itu berlatih dan mengapa Chaos Celestial Body adalah konstitusi pertama di dunia Chaos. Ye Chen dikalahkan dan pria parubaya itu tidak mengejarnya. Matanya penuh kebanggaan dan sepertinya tidak menaruh perhatian pada Ye Chen sama sekali. Ye Chen tidak benar-benar mundur. Dia bersembunyi di kejauhan, berniat untuk melacak pria parubaya itu dan mengamati latihannya. Pria parubaya itu tiba di sebuah gunung tinggi, di mana terdapat sebuah suku kecil, dan pria parubaya itu tampaknya memiliki prestise yang besar di seluruh suku, banyak orang sangat menghormatinya. Setelah pria parubaya itu kembali ke suku kecil, ia tiba di gunung belakang suku, di mana terdapat tempat latihan yang sangat besar dengan banyak peralatan latihan. Ketika pria parubaya itu tiba di tempat latihan, ia mengambil 2 rantai besar dan mengayunkannya. Ye Chen tidak tahu seberapa berat kedua rantai itu, tetapi dengan kekuatan seorang pria parubaya, sangat sulit untuk mengayunkannya. Pria parubaya itu mengayunkan rantai itu dan mengayunkannya 10.000 kali. Ia berkeringat, tempat ia berdiri menetes keluar dari kolam kecil. Setelah berlatih rantai, pria parubaya itu mulai mengenakan sepasang sepatu batu, lalu mengenakan rompi besi, memegang 2 batu dengan panjang dan lebar sekitar 1 meter di tangannya, lalu berlari di tempat latihan. Dikatakan berlari, tetapi kecepatan larinya sangat lambat. Hanya bisa dikatakan ada gerakan berlari, tetapi tidak ada kecepatan lari. Setiap kali mendarat, tanah bergetar. Saya bisa membayangkan betapa beratnya beban yang dipikul pria parubaya itu. Pria itu berlari selama 1 jam dengan beban-beban ini di punggungnya. Keringat menggenang di seluruh area latihan. Setelah berlatih, pria parubaya itu berdiri di atas batu seukuran tempat tidur dan mulai menopang tubuhnya. Setiap kali, rasanya sangat sulit. Ia merasa tempat tidur batu itu memiliki daya tarik yang besar, sehingga pria parubaya itu tidak mampu menopang dirinya sendiri. Setelah 10.000 beban seperti itu, pria parubaya itu duduk di atas futon, lalu menutup tirai untuk bermeditasi. Seluruh kondisinya mulai berubah, dari latihan eksternal menjadi latihan internal. Apakah ini kekacauan? Ye Chen mengamati pria parubaya itu yang sedang mengoperasikan kitab suci kuno, sekilas untuk melihat. Ia benar-benar yakin bahwa ini adalah benda langit yang kacau. Ini seharusnya generasi pertama benda kacau. Tanya Ye Chen. Sejak kemunculan benda langit Chaos, ditambah kemunculannya sendiri, total 9 benda langit Chaos telah muncul. Meskipun jumlahnya tidak banyak, masing-masing dari mereka terkenal di dunia Chaos. Sekalipun beberapa tidak mencapai prestasi besar dan telah jatuh, mereka jelas merupakan bintang paling cemerlang di suatu era sebelum kejatuhan mereka. Akibatnya, kelompok Chaos lahir dan menjadi ras yang kuat di dunia Chaos. Namun, seiring berjalannya waktu, kemunculan benda langit Chaos menjadi langka, dan keluarga Chaos secara bertahap menjadi populer. Dalam silsilah keluarga Chaos, Ye Chen ingat dengan jelas bahwa generasi pertama benda langit Chaos bernama Luoxiu, tetapi orang-orang lebih suka memanggilnya Sura. Lawan yang tak terhitung jumlahnya gugur di tangannya, dan mereka mampu menekan semua jenius di zamannya. Dapat dikatakan bahwa ia menginjak tulang-tulang para talenta yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi benda langit yang kacau, menjauh dari langit. Namun,
yang membuat Ye Chen penasaran adalah bahwa leluhur pertamanya dari benda langit yang kacau tidak bertarung dengan Kaisar Sitian. Kaisar Sitian hanya berbicara tentang pertempuran dengan Luotian, dan menjelaskan lebih banyak tentang Luotian, tetapi mengabaikan benda langit yang kacau lainnya. Sementara Ye Chen berpikir, Luo Xiu, seorang pria parubaya, telah bangkit dari futon dan meninggalkan tempat latihan. Ketika Ye Chen melihat Luo Xiu pergi, ia datang ke tempat latihan. Begitu memasuki tempat latihan, ia langsung merasakan tekanan gravitasi yang mengerikan, yang membuat gerakannya sangat lambat. Aku mengerti. Ye Chen segera mengerti bahwa Luo Xiu akan merasa sangat keras saat berlatih. Tekanan gravitasi seperti itu saja bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bagaimana perasaan ini bisa begitu mirip dengan dunia yang kacau? Ye Chen terkejut, apakah ini keadaan awal kekacauan di dunia dewa? Dalam lingkungan seperti itu, tubuh pasti bisa dikultivasikan hingga mencapai kondisi sempurna. Tak heran jika tubuh leluhur Luo Xiu bisa sepenuhnya sempurna. Ye Chen akhirnya mengerti bagaimana generasi pertama benda langit yang kacau itu berlatih. Ia mengambil rantai itu dan merasakannya tertancap di tanah. Mengerikan sekali bisa berayun 10.000 kali. Hati Ye Chen terkagum-kagum. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengambil rantai itu, lalu mengayunkannya. Setiap kali ia mengayunkan, ia merasa harus mengerahkan seluruh tenaganya. Setelah 10 kali ayunan berturut-turut, Ye Chen merasa lengannya melemah. Jika ia ingin terus berayun, ia hanya bisa menggunakan kekuatan kekacauan. Namun, ia mendapati bahwa kekuatan kekacauan itu ditekan di sini, dan mustahil untuk melepaskannya sepenuhnya. Tak heran aku dianiaya oleh leluhur Rothschild. Antara 10.000 dan 10, itulah perbedaan antara gajah dan semut. Ye Chen menerimanya. Ia meletakkan rantai itu, lalu mengenakan sepatu batu. Ketika ia mengambil rompi besi itu, rasanya lebih sulit daripada memindahkan dua gunung. Saat ia memakainya, Ye Chen merasa tulang belakangnya akan patah. Kemudian, ketika ia mencoba mengangkat dua batu, ia tidak bisa mengangkatnya. Ye Chen tersenyum getir. Ia hanya bisa pasrah mengangkat dua batu itu untuk sementara waktu, lalu mencoba melangkah. Namun, tubuhnya sama sekali tidak patuh. Seolah-olah seluruh tubuhnya terpaku di tanah, tak bergerak. Sekeras apapun Ye Chen mencoba, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ye Chen melepas rompi besinya, lalu mulai melangkah. Namun, ia hanya bisa bergerak sedikit di setiap langkahnya. Ia berjalan sekitar 100 meter, yang merupakan batas kemampuan Ye Chen. Ye Chen melepas sepatu batunya dan tiba di ranjang batu. Berdiri di atas ranjang batu, Ye Chen merasa ranjang batu itu memang menarik. Jika menopang, saat baru turun, ia harus menggunakan banyak tenaga untuk menakut-nakuti. Kalau tidak, ia akan tersedot oleh ranjang batu dan menempel di ranjang batu. Sangat sulit untuk menopang dirinya sendiri dengan menggunakannya. Ye Chen baru saja membuat 3, dan butuh 1/4 jam, belum lagi 10.000. Ketika Ye Chen turun dari ranjang batu, ia duduk di futon. Saat ia duduk, ia dapat dengan jelas merasakan tahu antara langit dan bumi, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Setelah pengalaman ini, Ye Chen benar-benar memahami bagaimana Dacheng Chaos Celestial Body disempurnakan, tidak seperti dirinya. Ia sekarang berada dalam kondisi yang jauh berbeda dari Luo Xiu. Jika dia ingin menjadi dewasa sepenuhnya, dia tidak akan bisa mengejarnya tanpa berlatih keras selama puluhan tahun. Ye Chen pernah berpikir bahwa tubuhnya sangat baik, tetapi sekarang dia akhirnya tahu bahwa tubuhnya di kekacauan benda langit hampir lebih buruk. Karena ada tempat yang bagus untuk berlatih, sudah waktunya berlatih di sini, kata Ye Chen dalam hati. Selanjutnya, Ye Chen pertama kali mengamati hukum Luo Xiu. Dia menemukan bahwa Luo Xiu berlatih di sini 2 kali sehari, sekali di pagi dan sore hari. Lagi pula, tidak ada yang datang ke sini selain Luo Xiu. Oleh karena itu, Ye Chen segera mulai berlatih setelah latihan Luo Xiu. Setiap tahun, ada 4 jam di siang hari dan 4 jam di malam hari. Sisa waktunya adalah waktu latihan Luo Xiu. Dia berlatih keputusan kekacauan. Sudah 10 tahun. Selama 10 tahun, Ye Chen telah membandingkan dengan Luo Xiu. 10 tahun yang lalu, rantai Luo Xiu dapat dilempar 10.000 kali. 10 tahun kemudian, telah menjadi 50.000 kali. Ia dapat membuat 60.000 keping busur. Mengenakan sepatu batu dan rompi, ia dapat berlari selama 4 jam dengan batu. Kemajuan seperti itu sungguh luar biasa. Namun, Ye Chen, seorang pemula yang awalnya hanya bisa menggoyangkan rantai 10 kali, mampu berayun 3.000 kali sekaligus, membungkuk untuk membuat 1.000 keping, dan berjalan selama 1 jam dengan 10 keping di sepatu dan rompinya. Meskipun tak tertandingi dalam hal kuantitas dengan Luo Xiu, Ye Chen merasa tubuhnya telah sangat tersublimasi setelah latihan tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, ia telah menembus batas yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap terobosan dapat membuatnya merasa sangat bahagia, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya lenyap dalam sekejap. Sudah lama berada di tingkat keempat dewa bergelar. Dengan peningkatan pesat tubuhnya, terjadi akumulasi yang besar, dan itu dapat sepenuhnya memengaruhi tingkat kelima dewa bergelar, gumam Ye Chen dalam hati. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan puncak, menemukan tempat yang tenang, dan mulai menyerang tingkat kelima Senzu.
Daofa dan kekuatan kacau di seluruh tubuh Ye Chen meletus dengan dahsyat, yang menekan kekuatan itu untuk waktu yang lama dan melepaskannya sepenuhnya. Ye Chen merasa tubuhnya seperti bola, yang langsung terisi. Jika tidak menerobos, bahkan tubuhnya yang kuat pun akan hancur. Boom! Napas teror meledak ke langit, yang membuat langit berguncang. Napas Ye Chen melonjak dalam sekejap, dan tiba-tiba, ia mencapai alam lapisan kelima dewa. Momentum seluruh orang telah berubah drastis. Ye Chen menghembuskan napas keruh, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, yang membuatnya merasa luar biasa. Sekarang tubuh ini harus dikultivasikan setidaknya hingga mencapai tingkat Rasul leluhur 10 tahun yang lalu sebelum bisa dianggap sebagai pencapaian kecil, seperti penampilan kecil, gumam Ye Chen dalam hati. Setelah menembus tingkat kelima dewa gelar, Ye Chen mulai berlatih setiap hari di tempat latihan. Dalam sekejap mata, 20 tahun lagi telah berlalu. Ye Chen telah mencapai ketinggian Luoxiu 30 tahun yang lalu. Rasanya lebih alami untuk berlatih seni bela diri di lapangan. Ye Chen sekali lagi menghadapi Luoxiu dan bertarung dengan leluhurnya. Itu suatu kehormatan. Kekuatan Luoxiu sangat mengerikan. Setiap kali ia mengepalkan tinjunya, Ye Chen bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan fisik macam apa yang lebih mengerikan daripada Ki yang kacau? Ye Chen juga tidak memiliki jaminan di tangannya. Keduanya bertarung selama ratusan ronde, dan Ye Chen akhirnya kalah. Mustahil baginya untuk mengalahkannya saat ini, tetapi ia cukup puas dapat bertarung melawan ratusan ronde. Setelah kenaikan fisik, tampaknya ada beberapa perubahan kualitatif yang terjadi di dalam tubuhnya. Saat Ye Chen bertarung, dia tiba-tiba merasa ada perbedaan besar antara tubuh dan masa lalu. Ye Chen tiba-tiba menyadari adanya transformasi dalam tubuhnya, yang merupakan refleksi dari kultivasi benda langit yang kacau sampai batas tertentu. Lebih lanjut, ini juga merupakan semacam sublimasi dari dalam keluar. Pada awalnya, Ye Chen berlatih keterampilan eksternal, yaitu latihan fisik. Mengolah fungsi tubuh hingga ke tingkat yang sangat mengerikan, sehingga potensi tubuh dapat terstimulasi sepenuhnya. Meskipun belum mencapai tingkat yang paling sempurna, ia telah merangsang perubahan dalam tubuh selama proses ini, dan fungsi lain dari benda langit yang kacau telah terstimulasi. Ye Chen sekarang menyadari bahwa tubuhnya dapat menghasilkan kekacauan sendiri, dan tidak perlu menyerapnya dari dunia luar. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan kacau semacam ini relatif jarang, ia perlu dirasakan sebelum dapat dideteksi. Namun, ini juga menunjukkan bahwa ini adalah manifestasi dari eksitasi nyata dari benda langit yang kacau. Memang benar bahwa kultivasi harus terlebih dahulu melatih tubuh. Hanya ketika tubuh dikultivasi hingga batas yang sebenarnya, kita dapat merangsang kekuatan internal untuk meledak, kata Ye Chen dalam hati. Kini ia akhirnya menemukan metode kultivasi Chaos Celestial Body yang sesungguhnya. Selama ia menempuh jalan ini, bahkan jika ia tidak berlatih teknik-teknik kuno lainnya, mengandalkan kekuatan fisik dan kemampuan Chaos Celestial Body yang luar biasa, ia bisa sepenuhnya berbangga. Ye Chen tidak berniat meninggalkan tempat ini. Ini adalah tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Ia harus mendapatkan promosi besar sebelum meninggalkan tempat ini untuk melihat bagaimana Chaos Celestial Body lainnya berlatih. Ye Chen terus berlatih mengikuti jejak leluhurnya, Luoxiu. Ia memaksakan diri untuk menembus batas setiap hari. Jika ia tidak menembus batas dan melampaui jumlah latihan hari sebelumnya, ia tidak akan pernah berhenti. Dengan cara ini, hari demi hari, tahun demi tahun, dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Ye Chen telah mampu mengayunkan rantai lebih dari 20.000 kali, menopang lebih dari 20.000 kali, memakai sepatu batu dan baju besi, serta berlari dengan batu. Inilah lari yang sesungguhnya. Meskipun kecepatannya tidak cepat, ia akhirnya meninggalkan kebiasaan berjalan dan menjadi seorang jogging sejati. Kekuatan tubuh terus-menerus dahsyat, yang juga menyebabkan perubahan internal. Kekuatan kekacauan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri semakin kuat, yang dapat dirasakan tanpa induksi yang cermat. Jika Anda benar-benar mengembangkan kekuatan kekacauan dan terus-menerus menghasilkan sejumlah besar kekuatan kekacauan di dalam tubuh, maka saat bertarung, bahkan jika Anda ingin menjadi tak terkalahkan, Anda tidak akan mampu melakukannya. Di dunia kekacauan, siapa yang bisa bertarung tanpa menyerap kekuatan kekacauan? Bahkan dewa gelar tertinggi pun membutuhkan dukungan kekuatan kekacauan. Tanpa dukungan kekuatan kekacauan, banyak cara tidak dapat digunakan secara maksimal. Semakin kuat caranya, semakin kuat pula kekuatan kekacauan. Oleh karena itu, dengan kekuatan kekacauan yang terus-menerus, kita dapat meraih keuntungan terbesar dalam pertempuran. Ye Chen pergi ke Luoxiu untuk bertarung lagi. Kedua pria itu bertarung lebih dari 300 ronde kali ini, dan mereka masih imbang. Inilah yang telah dicapai Ye Chen selama 60 tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa ia telah mengejar leluhurnya Luoxiu di periode ini. Meskipun ini adalah tempat terbaik untuk berlatih, kita tidak bisa menghabiskan waktu di sini sepenuhnya. Kita masih perlu bertemu leluhur lain dari benda langit yang kacau. Mungkin mereka memiliki cara yang lebih baik untuk berlatih, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ia meninggalkan era ini dan pergi ke era berikutnya. Tidak ada benda langit yang kacau di generasi ini, tetapi Ye Chen melihat Kaisar Sitian di masa mudanya. Meskipun Kaisar Sitian yang sekarang berambut putih, warnanya sangat mirip dengan masa mudanya. Ye Chen langsung mengenalinya. Saat itu,
Kaisar Sitian bukanlah yang terkuat, dan belum ada dewa binatang surgawi. Keadaannya sempurna. Ye Chen muncul di hadapan Kaisar Sitian. Ia ingin menguji seberapa kuat Kaisar Sitian di masa mudanya. Saat muda, Kaisar Sitian juga sangat gila. Ketika melihat Ye Chen, ia langsung melawan Ye Chen tanpa ragu. Yang satu adalah makhluk dari dunia kekacauan, dan yang lainnya adalah keturunan dari kekacauan. Keduanya adalah makhluk yang sangat mengerikan di dunia kekacauan. Setelah lebih dari 60 tahun berlatih fisik, kekuatan fisik dan pertahanan Ye Chen sangat mengerikan. Setidaknya, lawan yang setara, bahkan 2 tingkat lebih tinggi, tidak dapat melukai tubuhnya. Kekuatan fisik Kaisar Sitian yang masih muda juga sangat mengerikan. Bahkan bisa dikatakan abnormal. Ye Chen menghancurkan tubuhnya dengan satu pukulan, dan dapat memperbaikinya dalam sekejap. Ia benar-benar abadi. Ini hanyalah monster. Tubuh fisiknya diperkirakan berada di luar 6 alam. Mustahil baginya untuk terluka secara nyata. Ye Chen terkejut dalam hatinya. Kekuatan Kaisar Sitian membombardir Ye Chen. Ye Chen melawan dengan tubuh yang kuat. Meskipun ia dapat menangkisnya, ia masih merasakan sakit. Setelah ratusan ronde pertarungan, keduanya masih belum memiliki perbedaan. Kaisar Sitian memiliki keunggulan fisik yang kuat, tidak dapat membunuh, dan dapat pulih dengan cepat, bahkan jika Ye Chen mengerahkan seluruh tenaganya, itu tidak berpengaruh. Tubuh Ye Chen juga sangat kuat, ditambah dengan kekuatan kekacauan yang terus-menerus, Kaisar Sitian tak mampu mengalahkannya. Keduanya telah bertarung selama 3 hari 3 malam. Ye Chen tidak hanya bertarung, tetapi juga mengamati metode bertarung Kaisar Sitian. Ia belajar sesuatu dari mereka. Setelah 3 hari 3 malam, Ye Chen mundur dari pertempuran. Ia telah menerima banyak harta dan bertarung dengan baik. Tentu saja, tidak ada yang perlu diperjuangkan. Sebenarnya, aku setengah mati di tangan para dewa dan binatang buas. Di sini, di level yang sama, akhirnya aku bisa berbangga diri. Ye Chen mencari kenyamanan diri. Setelah itu, Ye Chen memasuki era berikutnya. Di era ini, ia bertemu dengan Kaisar Sitian. Namun, Kaisar Sitian di era ini bukanlah pemuda di awal, melainkan keberadaan teror di suatu era. Ye Chen tidak menemukan jejak benda langit yang kacau. Tidak mudah menemukan orang yang ingin ia temukan di suatu era. Ia beruntung sebelumnya. Ia bertemu Luo Xiu, tetapi sekarang tidak mudah menemukan benda langit yang kacau lainnya. Kuncinya adalah kita tidak bisa berkomunikasi di sini. Kita tidak tahu siapa benda langit yang kacau itu, jadi kita tidak bisa mengetahuinya. Ye Chen telah berjalan melewati banyak zaman, melihat banyak keberadaan yang kuat, dan setiap zaman dapat melihat sosok Kaisar Sitian. Di zaman ke-12, Ye Chen melihat surga binatang dewa, dan Kaisar Si telah terbelah menjadi 2. Ini telah membuktikan bahwa dia berada di puncak gunung, dan tidak memiliki lawan. Dia hanya dapat menggunakan cara ini untuk mengurangi kekuatannya sendiri dan menemukan lawannya. Saya tidak tahu berapa kali dia telah pergi. Dalam satu zaman, Ye Chen akhirnya bertemu leluhurnya Luo Tian. Melihat pertempuran antara Luo Tian dan Kaisar Sitian, pertempuran kedua orang itu mengejutkan dunia dan membuat seluruh dunia hancur. Dia tercengang dan akhirnya menyadari betapa mengerikannya benda langit kacau Dacheng yang sebenarnya. Setelah benda langit kacau tercapai, memang benar bahwa dunia kekacauan akan menjadi yang pertama. Bahkan jika dewa tertinggi datang, itu akan dikalahkan oleh benda langit kacau Dacheng. Pertempuran antara Kaisar Sitian dan Luo Tian begitu dahsyat sehingga banyak benua hancur, kehampaan runtuh, dan langit serta bumi pun hancur. Inilah orang yang benar-benar kuat, orang yang berada di puncak. Ye Chen terkejut. Hasil akhir pertempuran itu persis seperti yang dikatakan Kaisar Si. Luo Tiansheng keluar, dan Kaisar Si tetap tinggal di tanah tandus dan tidak keluar. Ye Chen mengagumi leluhurnya, Luo Tian, seorang pria yang membuat orang-orang mengaguminya, orang paling cemerlang di zamannya. Hatinya dipenuhi dengan sentimen luhur, dan ia harus mengembangkan dirinya secara maksimal, agar ia dapat berdiri di puncak seperti itu, bukan untuk dikagumi dunia, melainkan untuk kejayaan dunia yang kacau balau. Setelah Luo Tian, tidak ada benda langit yang kacau di dunia kekacauan sampai kemunculan Ye Chen, yang membuat keluarga kekacauan memiliki harapan lagi, dan harapan ini juga merupakan awal dari mimpi buruk. Ye Chen tidak menyesal ketika melihat hal-hal ini. Keyakinannya sangat teguh di hatinya, dan dia juga tahu bagaimana cara berlatih di masa depan. Karena itu, dia tidak datang dengan sia-sia. Itu sepadan. Ye Chen berjalan keluar dari tanah Viantin dan menarik napas dalam-dalam setelah keluar. Dia merasa bahwa segala sesuatu di depannya penuh dengan cahaya dan jalan terbuka. Bahkan jika ada duri, itu dapat dengan mudah diratakan. Ye Chen datang ke Daoting melalui terowongan ruang dan waktu. Para murid yang menjaga gerbang masih 2 pria itu, tetapi mereka bukan lagi anak-anak Tao, tetapi anak muda. Ye Chen sedang dalam perjalanan mendaki gunung. Anak laki-laki itu menceritakan sesuatu tentang 60 tahun kekacauan terakhir. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit turun, dan dia merasa sedikit tidak enak. Ye Chen datang ke istana Yusong. Setelah melihat Ye Chen, Yusong terkejut. Selama 60 tahun, tidak ada kabar. Mereka semua berpikir ada yang tidak beres dengan Ye Chen di negeri Viantin. Monyet dan Tianyu meninggalkan negeri Viantin 30 tahun yang lalu.
Tianyu kembali ke Daoting lalu pergi lagi. Sekarang mereka belum kembali, hanya sesekali kita bisa mendengar kabar tentang Tianyu. Dan monyet itu konon beruntung, juga menghilang, tidak ada yang tahu kemana harus pergi. Ada desas-desus bahwa dalam beberapa tahun akan ada dewa tertinggi bernama, kata Yu Song. Dao Jian akan bangkit kembali. Ye Chen terkejut. Yu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak jelas, kami telah mengirim orang ke tempat yang Anda katakan, sejauh ini tidak ada kabar. Saya mendengar sedikit tadi, pasukan lain sepertinya siap bergerak. Ye Chen Dao,